Sesungguhnya Pak Pol itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi harus di-appreciate. Karena dengan adanya channel ini, kita membuka wawasan karena banyak yang sudah melihat keadaan Indonesia ini dalam keadaan yang harus diperbaiki. Dan kita tidak bisa, karena kekuatan mayoritas. Indonesia tidak didasarkan atas filosofi agama. Jadi jangan dipakai agama itu sebagai sesuatu kekuatan. Bagaimana suatu waktu misalnya Kristen ini akan lebih banyak. Apakah kita tega untuk menekan minoritas yang ada? Taruhlah agama apa saja di sana. Ini cuma masalahnya di sinilah Indonesia ini yang dijual atau marketingnya hanya karena populasi terbesar Islam di Indonesia. Itu nggak ada apa-apanya. Justru bagi saya seharusnya malu. Nggak ada sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita jual teknologi dengan adanya masyarakat yang kecil tetapi bisa menguasai dunia seperti Israel, itu baru kita bangga. Jadi jangan justru terbalik dengan filosofi yang salah, yang diinginkan oleh para kadrun-kadrun yang luar biasa, didanai oleh para elit politik. Ya kita terang-terangan aja bicara di sini supaya orang juga membuka wawasan. Senang atau tidak senang kita tahu di belakang dari semua ini adalah Yusuf Kalla, Amin Rais, Hamzah Has, Fadlison, dan semua mereka yang membentuk partai-partai yang berwarna agama. Itu semua tujuannya untuk suatu penekanan minoritas. Dan demikian juga bagi Jokowi sendiri. Telah merusak legasinya sebagai pemimpin. Karena tanpa melihat histori daripada Israel, langsung memberikan suatu simpati dan empati kepada Palestina. Lihat dulu, Palestina sendiri bertengkar antara faksi Fatah dan Hamas. Karena Hamas ini sebagai teroris, mereka sendiri menganggap Hamas teroris. Nah kita Indonesia yang mana? Kita bantu kalau bilang Palestina. Dan Palestina banyak juga kelompok Kristen dan lain-lain. Jadi ini pikiran-pikiran yang sangat picik. Cuma karena mendengarkan orang di sekitarnya. Seperti Wakil Presiden Amin Ma'ruf. Ini kan nggak boleh seperti itu. Menteri Luar Negerinya belajar dong lebih banyak supaya kita juga di-educate dan jangan rakyat dibodohin. Khalifah yang sudah jelas-jelas pembunuhan di Ambon, mulai dari tahun 98 di Poso sampai saat ini tidak pernah digubris. Jadi di mana sebenarnya posisi daripada pemerintah untuk menyatakan ini negara kesatuan Republik Indonesia? Justru ini negara persatuan karena kalau itu diberikan kesempatan ya tentu kita juga bebas untuk menentukan. Saya setuju dengan Bapak Jenderal. Ya, Batak bisa berdiri sendiri, Manado bisa berdiri sendiri, Ambon bisa berdiri sendiri, Irian bisa berdiri sendiri. Kenapa tidak? Kalau negara kesatuan menamakan kesatuan kita hanya dipergunakan untuk diperas seperti susu sapi, sapinya dijadikan sebagai penghasil yang tidak mempunyai kebebasan, ya kita harus logik tanpa ada tujuan apapun. Kita hanya ingin suatu keadilan. Nah, Pak Pol yang baru mengeluarkan itu rame-rame Interpol. Ya justru ini membuka wawasan ke politik luar negeri. Di mana orang-orang bisa melihat bahwa ketidakadilan itu ada. Sehingga mereka yang mencari asilum itu akan lebih gampang. Nah ini kalau mereka harus lebih luas cara berpolitik yang benar. Dan jangan sepihak karena membantu Palestina bukan berarti membantu rakyat di sana dan anti Israel tidak menyelesaikan solusi. Cari dong hubungan yang baik supaya kita bisa mendudukkan persoalan itu dengan fair gitu. Jangan hanya karena bisikan-bisikan daripada mayoritas. Nggak ada lah. Negara kita didasarkan atas Pancasila, negara kesatuan. Tidak ada agama, tidak ada. Jadi inilah Pak Pol sebagai tambahan. Terima kasih. Hai Sobat Nusantara,
salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.